Dalam hal kita memberikan sebuah bantahan atau argumen daripada sebuah ayat yang diklaim bahwa itu bukti Yesus adalah Tuhan, sebenarnya selain daripada ayat Bible sendiri, juga kita bisa gunakan logika atau akal. Ya. Contoh, sekarang kalau orang Kristen bilang Yesus dan Bapa adalah satu, makanya Yesus itu Tuhan. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Mengutus. Berarti Yesus utusan. Iya kan? Iya dong. Iya. Kalimatnya kan jelas. Iya. Belum lagi nanti ada yang bilang bahwa untuk mengenal engkau ini Bapa, bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Tulisannya Allah ya, tapi sebenarnya itu salah terjemahannya. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utusan. Berarti Bapa mengutus, Yesus utusan. Jelas dong. Kalau utusan itu apa, Mas? Nabi kan? Nabi. Iya. Di ayat lain nanti di Yohanes 13:16, Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti jelas kan, harusnya kan? Jelas. Nah, kalau tadi dalam konteks aku dan Bapa adalah satu, dianggap Yesus adalah Tuhan. Di lain sisi, Yesus bilang Yesus hanya utusan. Kemudian Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang Dia dengar. Kemudian di ayat lain, Yohanes 17, 21-23. Iya. Yesus juga minta sama Bapa supaya murid-muridnya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau orang Kristen mau mengatakan karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, makanya Yesus Tuhan, berarti orang Kristen juga harus menuhankan murid-murid Yesus dong. Karena murid-muridnya juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa gitu loh. Akal nggak? Itu kan hanya dengan logika kan? Makanya sebenarnya maknanya itu bukan ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan kita satu gitu, kita satu entitas, bukan. Karena justru karena itulah Yesus juga berdoa kepada Tuhan bahwa ya Bapa tolonglah satukanlah aku dengan murid-muridku. Maksudnya sama juga, supaya Bapa, supaya Tuhan, Yesus dan murid-muridnya nih satu visi, satu pekerjaan, satu tujuan, kompak lah umpamanya gitu. Sebenarnya itu satu tujuan. Iya, karena ini kan mereka sedang bermisi ya, dakwah untuk ya mentauhidkan Palestina lah gitu umpamanya. Bani Israel. Ya, Bani Israel lah umpamanya ya kan. Ya tentu kalau ada namanya suatu pekerjaan, misi kita kan harus satu visi nih, kompak nih. Kan maksudnya itu loh, sebenarnya sesimpel itu. Ada lagi. Kalau dibilang Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Tuhan. Waktu di atas kayu salib Yesus bilangnya Eli Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Katanya satu.
Itu tapi ya istilahnya apologetika gitu lah ya. Jadi dari penjelasan Pak Doni sama Bang Jovi, Yesus itu dibaptis nggak sih? Kalau di Bible Yesus dibaptis. Yang baptis ya, Pak? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang baptis ya, Pak? Nggak ada. Berarti Tuhan dibaptis ya? Iya, justru itulah. Saya pernah ngomong sama Pak Ustadz Menem Ali bahwa Yohanes Pembaptis itu punya mujizat, bisa membaptis Tuhan gitu. Iya, makanya pertanyaannya maaf ya, maksudnya bukan Tuhan itu dibaptis loh. Maksudnya kok lebih ada yang lebih tinggi lagi. Jadi gimana ya? Kalau di dalam konteks, misalnya kita membaca Bible, ya, dengan kita tidak mempunyai dogma atau doktrin tertentu, kalau nggak punya doktrin tertentu, baca Bible, sebenarnya jelas, Yesus nabi, Yesus utusan, manusia doang gitu. Cuman manusia gitu. Nggak ada di situ bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau nggak ada yang ayat mengaku bahwa Yesus bersifat ilahi gitu, nggak ada. Kalau kita tidak punya dogma dan doktrin yang sudah ditanam gitu. Kosong lah istilahnya, kosongan gitulah. Orang luar gitulah, outsider. Gitu. Berarti kalau orang baca Alkitab di sampingnya Pak Dondi ya, itu bisa masuk Islam berarti ya? Bisa. Insya Allah. Kalau nggak punya doktrin ya. Iya, maksudnya kalau orang punya doktrin, polos saja baca, itu bisa jadi bisa. Coba kita baca sama-sama sahabat. Ya, di sini tertulis, berfirmanlah Tuhan. Tuhan itu huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua kepada Musa. Berarti Tuhan huruf besar semua, ya, yang dimaksud adalah Yahweh ya. Yahweh. Lihat, aku ini berarti Yahweh. Mengangkat engkau sebagai Allah. Coba itu. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Engkau ini siapa? Kan Musa ini. Aku, Yahweh, mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Abangmu akan menjadi nabimu. Nah, coba itu. Ternyata Musa juga dijadikan Allah. Kalau berdasarkan terjemahan ini. Kita baca ulang lagi kalau masih kurang jelas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Ayo, ternyata bukan hanya Yesus. Musa juga menjadi Allah bagi Fir'aun. Baik, sekarang kita simak di ayat yang lain. Tepatnya di Keluaran pasal ke-34 ayat 23. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan, Allah Israel ya. Tuhanmu, Tuhan, Allah orang Israel ya. Jadi di sini Tuhanmu ini T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, sedangkan Tuhan di sini huruf besar semua. Tuhanmu Tuhan. Kemudian di sini Allah Israel. Ya, Allah Israel. Jadi Allah di sini adalah sebutannya, jabatannya. Nah, sedangkan Tuhan di sini huruf besar semua berarti nama. Gitu ya. Ini pengganti kata Yahweh gitu ya. Nah, sekarang ingat di sini Tuhan huruf besar semua, Allah Israel ya. Sekarang kita bandingkan di Lukas pasal ke-1 ayat ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Perhatikan di sini tadi huruf besar ya. Huruf besar Allah Israel. Sekarang apa? Huruf kecil. Huruf kecil. Coba. Huruf kecil. Nih. Kalau huruf besar tadi, sepakat itu Yahweh ya, pengganti Yahweh. Sekarang huruf kecil apa kira-kira ini? Sama-sama Allah Israel juga. Ya kan? Luar biasa ya. Inilah problem terjemahan. Ya. Nah, satu lagi mungkin ya. Perlu saya tunjukkan ya. Coba kita buka di Keluaran
pasal ke-34 ayat ke-14. Luar biasa. Coba perhatikan di sini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Ini huruf kecil semua. Ya. Jadi ternyata ada Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya huruf besar, ada Allah huruf kecil semua. Nah, luar biasa terjemahannya. Nah, sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain. Karena Tuhan, nah ini Tuhan, huruf besar semua nih. Yang namanya, berarti Tuhan nama kan? Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Coba kita baca lagi. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Koma ini ya. Jadi bacanya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Coba itu. Coba namanya siapa di sini? Tuhan yang namanya atau cemburuan. C-nya huruf besar loh ini. Ini nih, huruf besar. Namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Coba. Namanya cemburuan. Saya malah terkesan di sini seolah-olah namanya Tuhan itu adalah cemburuan. Jelas-jelas di sini. Yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Waduh. Kacau nggak?